kadang kita butuh sudut pandang berjarak terhadap pengetahuan yang kita miliki. Buat kita ini biasa saja, buat orang lain mungkin itu luar biasa gitu kan. Nah, itu yang mungkin juga perlu kreativitas lah untuk itu ya. Terus yang kedua, bagaimana Anda percaya pada pemerintah yang belum tentu juga itu sesuai dengan pengetahuan? Oke, kita akan mulai ke sesi terakhir kawan-kawan. Jadi terima kasih sudah mengikuti proses ini sebulan lebih. Sesi 4 ini teman-teman akan menjadi sesi penutup. Dan kemudian seharusnya diharapkan setelah sesi 4 ini kita mulai bergerak gitu ya. Mulai bisa bekerja di organisasi kita masing-masing. Nah, sejauh mana nanti kita lihat sesi 4 ini mampu membekali kawan-kawan untuk mulai bergerak secara mekanik gitu, secara praktis untuk mengelola pengetahuan dan kemudian memobilisasi sumber daya berbasis pengetahuan tersebut. Ini pertanyaannya apa tadi? Di mana? Di mana letak muara ya? Nah, oke, lanjut kita. Lanjut aja. Nah, gambar yang kita miliki dari 3 sesi kemarin adalah ini gitu ya. Coba aku mau ngetes Tino aja deh. No, ini gambar ini neranginnya gimana coba? Kok kamu gitu sama aku, gak seneng aku. Kita nggak persiapan tadi ya. Tapi daripada aku yang nerangin, coba kamu nerangin coba. Kita Gak cek mau. deh. Gak Yang mau. kiri atas ini kan peristiwa ya, kejadian, ya kan? Terus kemudian lanjut no. Nah, Kemudian kejadian. observasi, pengalaman itu akan jadi pengetahuan tacit, gitu kan? Yang dimiliki organisasi, terus dia akan ke kanan lagi, melewati arus pengalaman, dan pendekatannya adalah pendekatan budaya organisasi, kita udah lihat kemarin. Dan melewati arus pengalaman itu pasti dia akan melewati apa tuh namanya, kuadran SETI. Dia mulai dari tacit ke tacit, tacit ke eksplisit, eksplisit ke eksplisit, dan kemudian eksplisit balik ke tacit. Pada sisi yang lain sebenarnya, sesuai dengan pengelolaan pengetahuan pada umumnya, ada arus data, informasi di bagian bawah, yang kemudian didekati dengan model-model yang sistemik ya, ini arus informasi. Dan dua-duanya akan ketemu di siklus pengelolaan pengetahuan di sebelah kanan, yang sebenarnya disitulah letak muaranya. Mulai dari, kalau nggak salah ini kecil-kecil banget ini, mulai dari Identification and capture, terus organize and storage, terus kemudian ya, sharing and collaborate, kemudian ada application and use, dan discover and create, yang itu nanti ngelup lagi, muter lagi dia di ngelup situ. lagi ya. Kira-kira gitu, itu yang kita pelajari dari 3 sesi, pemahaman bahwa akan ada 2 arus pengetahuan di dalam organisasi masyarakat sipil dan kemudian menuju ke titik yang sama. Artinya nggak ada yang bisa diabaikan, keduanya penting, dan arus informasi pun nanti juga akan melengkapi arus pengalaman. Begitu juga sebaliknya. Nggak bisa salah satu yang dijalankan. Jadi kalau di organisasi kita masing-masing hanya berkutat pada pola sistemik, bukan pola budaya organisasi, maka yang kita dapat biasanya ya hanya pengetahuan yang berasal dari arus informasi. Itu ya kira-kira teman-teman. Lanjut aja, Tino. Nah, ini siklus dasar yang tadi kita sebutkan, diingatkan kembali. Nah, tapi karena kita bicara muara, sebenarnya kita mulai lihat di tengah itu ada tulisan ingatan organisasi. Jadi sebenarnya organizational memory. Ini yang kita coba cari ya. Di mana sih itu letaknya gitu kan. Dan itulah muara pengelolaan pengetahuan di level organisasi.
seperti yang tadi disampaikan Tino, kita mulai dari identification kan kemarin, capture, terus kemudian mulai organize, storage, dan seterusnya sampai ke uh, discover atau penemuan pengetahuan baru. Sampai titik sini saya pelan-pelan, terus lanjut ke slide berikutnya mungkin, no? Ya, slide berikutnya kita coba nambahin, ada gambar lain yang kita bisa juga apa ya, overlay di sini. Dalam rumusan yang lain juga organizational memory itu adalah proses dari mulai tadi ya, identify, capture, terus kemudian store, terus kemudian retrieve itu mengambil kembali gitu ya, mengambil kembali, terus mendistribusikannya, membagikannya, memperbincangkannya, terus yang paling akhir memodify. Itu proses-proses yang terjadi dalam eh, apa namanya organizational memory. Lanjut, Tino. Ya. Nah, kalau di gambar ini kita kembali lihat, ini mulai masuk nih sebenarnya teman-teman, bahwa tolong diingat bahwa tetap saja yang namanya pengetahuan itu memiliki hierarki gitu kan. Nah, biasanya hierarki yang kebayang oleh kita itu biasanya kalau dari arus pengalaman terutama ya, itu experience, terus kemudian experience itu naik menjadi praktik-praktik baik, sering kita dengar kan ya. Terus kemudian petikan pembelajaran. Nah, ini contoh lain untuk menggambarkan bahwa sebenarnya kita nggak jauh dari muara yang kita ingin ingin tahu di mana tempatnya. Biasanya dari experience, terus kemudian best practices dan listen learn. Lanjut, Tino. Oke. Ini dari apa, Peter Sange ya. Peter Senge, eh, dia bilang apa sih ini? Melalui belajar atau pembelajaran, kita merecreate diri kita sendiri. Melalui learning, kita akan dapat melakukan sesuatu berbeda dengan cara-cara yang lama. Dan kemudian juga melalui learning, kita harus meyakini bahwa kita mempersepsikan dunia dengan cara yang berbeda. Dan relasi kita juga akan berbeda. Dan akhirnya melalui learning kita akan mengextend, memperluas, mengembangkan kapasitas kita untuk meng-create. Dan creation itu adalah bagian yang nggak terpisahkan atau menjadi bagian yang nggak lepas dari proses siklus hidup yang selalu regenerasi. Lanjut, Tino. Nah, ini kita mulai masuk ke teknisnya, teman-teman. Ketika kita ingin menjadi organisasi pembelajar, sebenarnya apa sih yang harus dibangun dalam sebuah organisasi? Ada 3 step sebenarnya yang nanti kita bahas, tapi di sini ditempatkan sebagai pilar. Yang pertama adalah kita harus punya keterampilan belajar, karena kalau kita nggak punya keterampilan belajar, ya kita nggak bisa belajar gitu ya. Yang kedua adalah enabling condition-nya atau kondisi pemungkin kita untuk belajar. Yang ketiga adalah kebiasaannya. Jadi kalau kita misalnya ingin anak-anak kita belajar misalnya gitu ya, maka dia harus punya keterampilan untuk belajar itu seperti apa sih? Mau dengan cara membacakah atau mendengarkah atau menuliskan ulang misalnya. Terus kemudian enabling condition yang mereka mereka butuhkan, apakah itu ruangan yang sunyi atau ruangan yang berwarna-warni atau lampu yang cukup terang atau malah musik misalnya. Masing-masing orang punya sistem belajar dan tipe belajar yang berbeda-beda. Ada yang mekanik misalnya dia harus sambil gerak misalnya. Ada yang kemudian butuh warna-warni, ada yang butuh gambar besar misalnya, tapi ada juga yang memang lebih 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 fokus ke kedetilan tertentu. Dan kemudian yang terakhir adalah kebiasaan belajar itu sendiri yang akan digunakan secara berulang-ulang dalam proses belajar tersebut. Lanjut aja, Tino. Kita akan banyak diskusi, semoga ada waktu untuk ke sana. Nah, ini adalah
tahapannya. Jadi kalau kalau kita ngelihat pondasi belajarnya adalah rasa saling percaya dan budaya belajar dalam organisasi ini teman-teman bisa mendefinisikan sendiri. Ini definisi yang paling sederhana. Jadi kalau dalam sebuah organisasi itu butuh pondasi, kira-kira adalah ada rasa saling percaya di dalam organisasi, ada diskusi atau dialog yang konstruktif di dalam organisasi. Jadi kadang orang belajar tuh kan nanya gitu ya. Jangan sampai di organisasi, lu kok nanya mulu sih, misalnya. Lu kalau nggak ngerti baca deh, misalnya. Jangan ngerepotin gua, misalnya. Nah itu bukan budaya belajar yang baik. Jadi ada kebutuhan fondasi belajarnya itu rasa saling percaya, rasa rasa memahami bahwa kita sedang dalam proses pencarian yang kolektif gitu ya. Dan terus kemudian juga ada eh, budaya yang dibangun di dalam organisasi itu pondasinya lah, kira-kira gitu. Nah, dari sisi beberapa artikel dan kemudian penelitian dan juga teori yang berkembang, ada beberapa keterampilan belajar yang harus dimiliki. Silakan dibacain, Tino, keterampilan pemecahan masalah Secara secara sistemik, kemudian sistemik ada keterampilan untuk melakukan pendekatan baru. Ketiga, ada keterampilan belajar dari pengalaman. Ini kayaknya kita dan pihak rata-rata lain banyak ya. begitu ya. Terus keterampilan belajar dari kesuksesan pihak lain. Dan yang terakhir ada keterampilan mentransfer pengetahuan dengan cara cepat dan efisien. Dari eksplisit Oke. menjadi tacit. Ini kayaknya Sip. PR di bagian terakhir dah, Mas. Iya, iya. Dan sebenarnya ada banyak keterampilan lain yang teman-teman bisa tambahkan ya. Ini cuman beberapa poin untuk memantik kita untuk memahami keterampilan itu apa sih gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya keterampilan belajar, ini juga akan jadi problem gitu loh. Kita mulai analisisnya dari situ. Apakah di organisasi kita atau di individu kita sendiri sebenarnya problemnya di mana? Apakah di enabling environmentalnya atau kebiasaannya atau sebenarnya di keterampilan gitu kan? Keterampilan kita dalam membaca sebuah artikel misalnya, buku yang tebalnya 200 halaman itu gimana itu misalnya kan? Atau begitu banyak berseliweran informasi yang selama ini kita alami gitu ya, dari WhatsApp grup, dari email dan segala macam. Seberapa jauh kemudian kita punya keterampilan belajar ini dan bagaimana kemudian melakukannya secara kolektif itu juga jadi apa ya? Jadi tantangan besar. Secara individu mungkin kita pembelajar yang baik, tetapi secara kolektif kan mungkin kita juga harus mendorong teman-teman yang lain untuk punya kecepatan yang sama, punya passion yang sama, punya concern yang sama, dan seterusnya. Ini juga jadi problem di keterampilan. Lanjut aja. Ini kemudian enabling kondisi pemungkinnya ya. Kira-kira apalagi, no? Ada Kepemimpinan yang kepemimpinan yang mendukung. mendukung, kemudian ada struktur dan kebijakan organisasi, sistem dan teknologi pengelolaan data dan informasi, ada perangkat pengelolaan organisasi, sarana dan prasarana, dan yang terakhir mekanisme penghargaan organisasi. Ya, thank you. Nah, ketika kita cek tadi ke internal, jangan-jangan keterampilan oke, tapi kemudian kondisi pemungkinnya nggak ada. Orang yang kemudian banyak belajar tidak dapat penghargaan juga, misalnya. Orang yang tidak belajar, fine-fine aja, misalnya. Itu juga bagian dari kondisi pemungkin. Sejauh mana kepemimpinan mendorong, misalnya, organisasi dan setiap staf di dalam organisasi melakukan proses-proses pembelajaran. Seberapa jauh proses-proses kolektif itu diadakan, misalnya. Di beberapa organisasi biasanya ada Jumat, apa tuh? Jumat learning atau apa gitu, Friday Friday learning atau jam kosong tertentu yang kemudian digunakan secara bersama-sama untuk menganalisis sebuah topik atau tema tertentu misalnya dan seterusnya. Seberapa jauh juga misalnya organisasi menempatkan investasi untuk pengelolaan data dan informasi, seberapa jauh organisasi mendukung misalnya proses-proses misalnya orang bisa kursus atau kemudian mendukung orang kemudian terlibat dalam diskusi-diskusi tertentu gitu ya. Nah, itu juga akan menjadi bagian dari kondisi pemungkin. Nah, ini adalah gambaran kira-kira ya,
kalau kita akan ingin mendapatkan sebuah kondisi pemungkin yang terbaik bagi organisasi kita, bagi diri kita sendiri sebagai bagian dari organisasi yang pembelajar, maka paling tidak ada 3 ini yang harus dicek. Sistemnya mendukung atau tidak, budaya organisasi mendukung atau tidak, dan kemudian teknologi. Sistem itu macam-macam teman-teman, misalnya sistem pelaporan program, atau sistem pelaporan kegiatan, sistem yang mengharuskan adanya back to office report misalnya, atau kemudian termasuk cara-cara pengelolaan data ya, di situ itu sistem tuh. Tapi teknologinya juga kemudian harus dipikirin, karena kemudian teknologi akan menjadi bagian penting dalam periode yang semuanya serba digital sekarang ini untuk mengelola pengetahuan. Bahkan kadang mungkin sekarang kita udah ketemu AI kan, jangan-jangan organisasi nggak perlu bikin bank data karena seluruh bank data udah ada di AI misalnya, dan seterusnya. Ini harus dicek. Lanjut aja, kita ke bagian terakhir yang kebiasaan. Nah, kebiasaan ini soal attitude sebenarnya teman-teman, soal sikap gitu kan. Jadi taruhlah seseorang itu eh, tugasnya nyapu gitu ya. Mungkin dia udah tahu gimana nyapu. Terus kemudian dia punya keterampilan bagaimana dia menyapu gitu ya. Tapi apakah dia punya attitude untuk menyapu? Ini yang jadi problem kadang. Jadi kita tahu bagaimana cara belajar. Organisasi juga sudah menyediakan kondisi pemungkin untuk belajar, untuk mengelola pengetahuan. Tetapi baliknya lagi, apakah kita cukup disiplin untuk mempunyai kebiasaan learning? Jadi misalnya tadi udah diatur tuh, oh setiap kunjungan lapangan harus ketika mempertanggungjawabkan uang muka kegiatan harus disertai dengan back to office report misalnya. Tapi sejauh mana kemudian kita disiplin untuk itu? Seberapa jauh organisasi juga memaksa kita untuk mendisiplinkan diri, mematuhi ketentuan itu. Kalau organisasi bilang, oh ya nggak apa-apa lah, nanti-nanti aja misalnya. Ya kita nggak disiplin. Dan kalau teman-teman tahu YouTube, IG, dan segala macam, bagaimana cara kerja influencer, cara kerja mereka adalah cara kerja yang begitu disiplin. Bagaimana mereka terus-menerus secara continue, secara konsisten membangun, meng-create konten misalnya. Nah, mereka tuh pembelajar yang luar biasa gitu loh. Nah, sejauh mana kita bisa meniru attitude tersebut? Ini yang kebiasaannya. Jadi ada 3, ada keterampilan, kemudian ada kondisi pemungkin, dan kemudian yang terakhir kebiasaan. Oke, next. Nah, inilah langkah-langkah yang mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi ya, Tino ya. Apa yang kita bisa lakukan untuk kemudian memperbaiki misalnya keterampilan belajar di level kita maupun organisasi, dan kemudian kondisi pemungkin apa yang kita butuhkan, misalnya yang perlu diperbaiki, dan juga kebiasaan belajar apa yang perlu di-improve. Next saja. Ini kalau ada waktu nanti kita bisa exercise. Catatan pemahaman tentang pengelolaan pengetahuan. Kita memahami kenapa OMS harus melakukan pengelolaan pengetahuan. Pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi, pengelolaan pengetahuan akan menguatkan radar sensitivitas dan menguatkan daya ungkit sumber daya. Aku agak ngulang bahwa pengelolaan pengetahuan itu adalah basis pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi melalui mobilisasi sumber daya. Jadi pengelolaan pengetahuan itu akan menjadi sangat penting, dan kemudian gimana cara kerjanya? Dia akan mengungkit atau menguatkan radar sensitivitas organisasi terhadap apa? Terhadap perubahan yang terus-menerus, sehingga kita terus relevan, sehingga terus kita bisa merespon situasi dengan baik. Nah, kalau kita nggak ngerti atau nggak sensitif terhadap itu, ya kesempatan terus lewat dan diambil oleh pihak-pihak lain yang lebih sensitif terhadap kesempatan maupun perubahan-perubahan itu. Selain menguatkan radar sensitivitas, dia juga menguatkan kapasitas kita dalam mengelola sumber daya. Ingat kawan-kawan, di sesi-sesi kemarin, mengelola sumber daya itu tidak hanya memperluas sumber daya, tetapi juga mengelola apa yang kita miliki. Itu yang jadi poin di kalimat tersebut. Lanjut, Tino.
Kita juga memahami bahwa pengelolaan pengetahuan akan menyasar pada 3 dimensi organisasi, Ya, objek, agen, dan konteks. ya. Jadi pengelolaan pengetahuan itu akan ada 3 level sebenarnya. Ada di tingkatan objek itu dari mulai data, informasi dan seterusnya. Terus kemudian agennya itu adalah individu atau staf atau kita sendiri, individu. Dan kemudian konteksnya itu akan diletakkan dalam konteks organisasi maupun isu maupun project maupun juga beneficiary sebenarnya. Kalau dalam kerangka kerangka apa ya? Language atau bahasa kita sebagai OMS. Lanjut, Dino. Kita pun memahami hierarki pengetahuan dan kita mengerti bahwa pengetahuan mencakup pengetahuan eksplisit dan tacit. Ya, ini ada di sesi 2. Teman-teman ingat banget harusnya. Di situ ada hierarki, itu ada 4 blok. Nanti kita juga lihat lagi gambarnya. Bawah itu data, terus kemudian informasi, terus kemudian knowledge atau pengetahuan, baru terakhir adalah wisdom. Dan kemudian kita juga sudah memahami kuadran seci, bagaimana dari tacit menjadi tacit, kemudian tacit menjadi eksplisit, eksplisit menjadi eksplisit, dan kemudian eksplisit menjadi tacit kembali. Kita juga memahami bahwa muara pengetahuan atau ingatan organisasi terbangun dari 2 arus pengetahuan yang Dua arus. yang masing-masing membutuhkan model pengelolaan khusus. Arus pengalaman dikelola menggunakan pendekatan budaya organisasi dan arus informasi akan dikelola menggunakan pendekatan sistemik. Ya, ini menegaskan lagi bahwa OMS punya 2 arus pengalaman yang berbeda mungkin dengan organisasi profit segala macam, walaupun sebenarnya organisasi profit juga punya arus pengalaman. Misalnya pengalaman konsumen dalam menggunakan produk. Nah, itu akan ditarik tuh sama perusahaan profit sebenarnya. Sama seperti kita sebenarnya pengalaman beneficiary ketika mendapatkan intervensi proyek kita misalnya. Sebenarnya mirip. Cuman yang ditekankan di sini jangan pernah menganggap bahwa pengelolaan pengetahuan itu hanya pengelolaan arus informasi dari data, informasi. Tidak hanya itu, ada sodetan lain, ada simpangan lain yang kemudian itu berisi arus-arus pengalaman. Dan itu modelnya pasti tacit pada awalnya. Kita memahami bahwa untuk membuat muara pengetahuan atau ingatan organisasi mampu memenuhi tujuan pengelolaan, pertumbuhan dan keberlanjutan, radar dan daya ungkit, maka dibutuhkan spiralisasi dan konversi pengetahuan. Ya, itu di ketiga kemarin ya, kita udah tahu bagaimana spiralisasi dan konversi. Spiralisasi itu bagaimana pengelolaan pengetahuan itu melingkupi seluruh organisasi dan prosesnya. Jadi pembelajaran, pengetahuan, terus kemudian bisa kita bawa di proses planning, kemudian di proses-proses strategic planning misalnya, penyusunan proposal dan segala macam gitu ya. Tapi kalau konversi, kawan-kawan ingat kemarin konversi itu misalnya dari pengetahuan itu bisa mendorong kita untuk lebih jauh bekerja. Misalnya pendekatan lama menjadi pendekatan baru, beneficiary lama menjadi beneficiary baru, terus kemudian cara-cara lama menjadi cara-cara baru, dan kemudian ada konversi itu lewat teknologi, lewat proses, apa yang akan dikonversi, apa yang akan kemudian diinovasi, itu ada di konversi itu. Kita juga memahami bagaimana bentuk spiralisasi dan konversi tersebut, akumulasi yang berkesinambungan, inovasi, dan kreasi. Kita memahami dimensi pengetahuan di dalam muara organisasi, siklus pengetahuan, bentuk Siklusnya pengetahuan, kita tahu, bentuknya kita tahu, terus dan terakhir siklus pengelolaan ingatan organisasi. Kita memahami bahwa pengelolaan pengetahuan membutuhkan organisasi pembelajar yang baru saja ya. Dan ya. kita tahu prasyaratnya, fondasi, Hmm. keterampilan, dan kondisi pemungkin dan habitat belajar. Kita juga memahami terdapat 3 elemen utama pembentuk kondisi pemungkin pengelolaan pengetahuan pada organisasi pembelajar. Ada Teknologi. budaya organisasi, sistem dan elemen baru, teknologi, teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi. Jika demikian, kapan, di mana, dan bagaimana pengetahuan organisasi lahir? Jadi kapan pengetahuan itu lahir? Ini kan kita udah tahu semua teorinya. Terus kapan pengetahuan itu lahir, teman-teman? Contekan. Oke, silakan kawan-kawan. Ada yang mau share kapan pengetahuan itu lahir? Izin Pak, Silakan. Yo, silakan. Siapa nih? Siapa nih? Awan dari Batam.
kapan tadi pengetahuan organisasi yang lahir? Kalau menurut saya begitu saat organisasi ini muncul. Tapi itu kan abstrak. Jadi kapan pengetahuan itu benar-benar lahir? Ah, Nah, jangan-jangan si heeh. organisasi ini nggak punya pengetahuan baru. Nah, itu masalahnya, Pak. Kayaknya enggak, Pak. Ya makanya pertanyaannya kapan kemudian organisasi mampu memproduksi pengetahuan? Ya, Di Iya sisi Bang, saya sendiri, pengetahuan itu lahir ketika informasi dan pengetahuan yang sudah kita miliki itu sudah kita uji. oke, Nah, mungkin seperti itu, Mas Ani ya, oke, ilustrasinya. oke, kebayang. Jadi ada informasi, ada pengalaman yang kemudian menguji informasi atau pengetahuan yang mereka dapat, dan dari situ baru lahir pengetahuan kolektif bersamanya ya. Tiga ya. Kita simpan dulu. Lanjut, Tino. Kita oke coba lihat. sebelum aku Ada buka lagi? selanjutnya, aku bacain dulu yang di Oh, chat ada. box ya, Ya, dari ya, silakan. Kakak Mustain. Saat Mm-mm. tertuang ada gagasan atau ide dari sebuah masalah atau analisa itu. Jadi kapan pengetahuan itu lahir ketika tertuang ada gagasan, kemudian ada ide dari sebuah masalah atau analisa. Jadi ada proses identifikasi problem pasti itu. Terus Mhm, kemudian analisis gitu kan, ada mhm, proses-proses itu ya. mhm, Ada proses kemudian pencarian solusi kan. mhm, Dari situ solusinya apa gitu ya. Terus muncul gagasan gitu ya. Kira-kira mhm, gitu ya. mhm. Terus kemudian apa? Terus Terakhir? ada kakak apa Mbak I dari Medan ini, pengetahuan Hmm. organisasi lahir ketika pengetahuan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi itu di-sharingkan di Mhm. dalam organisasi dan kemudian organisasi mengimplementasikannya dalam bagian dari program organisasi tersebut. Ya, tapi teman-teman kan udah mulai ngeliat tuh. Ada data, ada informasi, ada pengalaman, ada hasil pengamatan. Terus kemudian kawan-kawan juga udah mulai aware bahwa itu nggak selesai sampai situ. Ada proses yang kemudian harus di-lead, dipimpin oleh organisasi untuk membuat itu menjadi pengetahuan organisasi. Gitu kan secara umum ya, no ya. Mm-mm. Baik itu tadi didiskusikan, di klaster, Iya, dipilah, disimpan terus kemudian di disimpan, ada yang udah mulai gitu, kemudian dijadikan dijadikan sesuatu. sesuatu yang menjadi mungkin gagasan baru organisasi dan Mhm, seterusnya. mhm, Gitu kan ya. Jadi mhm, ada proses-proses yang betul-betul harus secara sadar dilakukan oleh organisasi. Nah, mhm. pertanyaannya sebelum ke slide berikutnya adalah, apakah organisasi kita sudah melakukan itu? Hmm. Secara umum, teman-teman, kita kan mungkin tahu teorinya ya, tapi mulai refleksi ke organisasi kita, apakah organisasi kita sudah sungguh-sungguh melakukan itu, atau kadang dilakukan, kadang enggak, atau kadang ya nggak sengaja aja dilakukan karena kita lagi ngobrol, ngopi, ada yang ulang tahun, ada yang bawa gorengan, baru kita diskusikan. Atau benar-benar secara sistemik, terstruktur, dan kemudian sistemik terstruktur itu nggak birokratif juga ya, tetapi paling tidak ada kerangka yang kemudian dipimpin oleh kepemimpinan organisasi. Nah, pertanyaannya balik ke teman-teman. Apakah organisasi kita sudah sampai di level itu? Nggak apa-apa, kalau belum berarti ini PR kita gitu loh. Nah, Mhm. tolong misalnya dari angka 1 sampai 5 gitu, teman-teman bisa chat di Dropbox-nya ya, di di apa chat box-nya Box. Mhm. ya, antara 1 sampai 5. Kalau satu tuh sama sekali nggak terjadi, 5 itu udah rutin dan reguler terjadi di organisasi. 1 sampai 5 kira-kira coba. Ini keren nih, kawan-kawan dari YPI Denpasar, Mas Jatmiko Wiwoho. Mas Jatmiko ngambil angka 5. Kenapa? Woi, Karena di YPI saat ini sudah dan sedang mulai membangun SOP-SOP katanya. Jadi begini, kan pengetahuan ini kan harus melewati try and error ya. Try hmm, and error, dan ini ya, ini apakah pengetahuan ini memang khas organisasi kita atau ya, duplikasi? Duplikasi. Nah, jadi misalnya dari perjumpaan kita dengan realitas, kemudian melakukan uji coba, kemudian dapat hasil, lihat lagi, uji coba lagi, apakah ya, ini ya, benar? Apakah ini ya, benar? Ya, itu juga ya, maka itu kami
bilang bahwa mungkin kami masih pada level 2 ya. Level 2. Mm-mm. Ya, thank you Om Haris. Makasih Om Yang Haris. lain Tino, Saya secara mau umum, ngundang, iya, saya mau ngundang ini Bang Herman Ecang. Boleh komen mm, langsung? Lah, boleh dong, Bang. Oke, saya dari mana Bang Herman? Ecang dari NTB. Oi, dari NTB. Silakan Iya, Bang. kalau di kita sebenarnya ada beberapa praktik-praktik pengetahuan organisasi yang sudah kita apa namanya, yang sudah kita tuangkan dalam satu rencana kerja. Kalau di Walhi namanya rencana kerja setiap tahun itu selalu berubah tergantung dari situasi dan kondisi organisasi, baik di pengalaman kita di beberapa basis dampingannya Wahli sendiri itu juga dituangkan di rencana kerja tahunan. Jadi ada rencana kerja yang kita buat selama 5 tahun, selama 4 tahun, selama kepengurusan, dan dari rencana kerja 5 tahun itu juga diturunkan menjadi rencana kerja tahunan. Nah, itu yang menjadi acuan kita dalam melakukan kerja-kerja organisasi. Ya, Oke, sudah kita praktikkan. thank you Bang Herman ya. Jadi yang digambarkan kawan-kawan NTB, Wali NTB ini kan sebenarnya sudah menggambarkan satu siklus menurut kawan-kawan ya. Jadi ada proses-proses pendampingan yang terus-menerus menghasilkan ide gagasan baru dari hasil pengamatan, dari hasil bersentuhan, berinteraksi dengan lapangan gitu kan. Terus kemudian dituangkan, itulah ditariknya kedua hal tadi, ke perencanaan tahunan yang kemudian juga menjadi bagian dari perencanaan 4 tahunan, dan juga beberapa SOP tadi kan disebutkan ya. Jadi itu sudah sebuah siklus. Jadi nanti renstranya 4 tahun itu diturunkan menjadi rencana tahunan, dari rencana tahunan kawan-kawan berkegiatan, dari berkegiatan itu kemudian muncul lagi gagasan baru yang itu bisa mengoreksi atau menjadi bahan pembaruan dari gagasan dari perencanaan tahunan maupun perencanaan 4 tahunan berikutnya. Dan saya pikir itu siklus ya. Jadi kawan-kawan sudah melakukan itu. Nah, jadi kawan-kawan mau bilang bahwa pengelolaan pengetahuan itu sudah dilakukan, gitu kan? Sadar nggak sadar sudah dilakukan, dan itu sudah mempengaruhi apa yang sudah teman-teman jalankan selama ini. Itu kan kira-kira ya. Jadi yang pernah kami diskusikan di organisasi kami adalah proses penciptaan pengetahuan adalah ketika pengalaman yang kita lakukan dan data yang kita dapat di luar pengalaman itu kita renungkan atau kemudian kita transformasikan dalam bentuk lain sehingga pengetahuan atau hal tersebut bisa diakses oleh orang lain. Sangat menarik ya definisinya. Jadi pengetahuan adalah sesuatu yang kemudian ditransformasikan menjadi bentuk lain yang kemudian bisa diakses. Diakses tuh bisa diakses sendiri, diakses orang lain juga, diakses sekarang, bisa diakses besok, dan seterusnya. Jadi sebuah bentuk yang ditransformasikan. Benar juga Mas Aji, dalam konteks organisasi kadang kita memikirkannya bentuknya apa sih? Kan tadi muncul juga kayak Renstra, rencana tahunan, SOP, itu bentuk-bentuk di level organisasi yang kita secara mudah bisa membayangkannya ya. Tapi bisa juga bentuk-bentuk lain. Kalau kemarin yang kita sebut misalnya produk gitu ya, produk-produk apa yang kemudian dilahirkan oleh si organisasi itu juga bisa menjadi sebenarnya transformasi dari pengetahuan itu sendiri. Tapi dari apa yang disampaikan kawan-kawan tadi dan termasuk Mas Haji belakangan, ada sebuah transformasi sebenarnya dari apa yang ada di pengalaman, di data yang kita miliki, kemudian menjadi bentuk lain. Dan proses transformasi ini jelas membutuhkan energi gitu kan, membutuhkan waktu, membutuhkan keseriusan, membutuhkan tenaga, dan seterusnya ya untuk melakukan itu. Dan kalau kita tidak punya kebiasaan yang cukup kuat untuk melakukan itu ya nggak ada pengetahuan sebenarnya. Yang ada hanya pengalaman, ada tadi bahasa siapa tadi, misteri gitu kan. Kalau masih di masing-masing orang itu masih misteri. Jadi bahkan bukan pengetahuan tapi masih misteri. Ada lagi Nok sebelum kita lanjut? Nggak ada. Saya pikir saya nggak perlu menyimpulkan karena apa yang disampaikan kawan-kawan sudah menunjukkan apa yang harus kita cermati ya. Ini apa, Nok? Lanjutannya yang Oh, data. lanjutannya. Ya.
Kita bisa lanjut sih, Mas. Oke, ini tolong dibaca dulu untuk ngingetin aja. Data Dat- adalah, Data adalah hasil pengamatan fakta kejadian tertentu. Informasi adalah hasil pengolahan stop, stop, data. stop, stop, stop. Hmm. Data adalah hasil pengamatan fakta atau kejadian tertentu. Sebenarnya itu ya, data itu. Hmm. Jadi pengalaman pun pasti ada datanya sebenarnya. Terus, Inform informasi adalah data yang sudah diolah hasil dari pengolahan ah, data. ah, Dan dan pengetahuan pengetahuan, adalah informasi yang telah diinterpretasi, telah ditafsirkan dan dimaknai. oke. Kalimat ini kita pegang, lanjut ke slide berikutnya, Tino. Nah, disinilah letak kunci permasalahannya sebenarnya ketika dalam organisasi kita ya, terutama di OMS, di pengelolaan pengetahuan itu tadi itu loh, soal bagaimana kita melahirkan sebuah pengetahuan di level baik individu maupun organisasi. Lanjut tadi, Tino. Seberapa jauh organisasi masyarakat sipil apa tuh mampu melahirkan pengetahuan? Ini kan pertanyaannya sebenarnya. Padahal kita kaya sekali dengan pengalaman lapangan, dengan pemahaman kita dalam perspektif penerima manfaat gitu loh. Keberpihakan kita di mereka, tapi sejauh mana kita mampu melahirkan. Nah, ini gambar terakhir ngingetin aja teman-teman yang tadi hierarki. Coba dibaca tadi udah diingetin kan di ini ya, Nok, ya. Data adalah kalau di situ Berbentuk fakta, figur, dan hasil-hasil observasi. mm-mm. Kemudian informasi adalah data yang sudah diinterpretasikan. Sementara Oke. pengetahuan adalah Oke, coba coba kita pelan-pelan bedain teman-teman. Jadi kalau data itu dia netral. Dia fakta, dia figures, hasil observasi, tapi ketika nyampe menjadi informasi sebenarnya data itu sudah diinterpretasikan. Apa misalnya kawan-kawan? Data anak balita dan ibu yang meninggal atau sakit dan meninggal misalnya dalam sebuah desa. Itu data. Tapi informasi itu kemudian tergantung interpretasinya bahwa tingkat kematian bayi lahir menurun atau meningkat atau kemudian tertinggi di satu kecamatan misalnya. Itu interpretasi. Atau misalnya eh, terjadi di apa bulan keberapa misalnya ibu hamil. Itu informasi. Tetapi knowledge-nya apa? Knowledge adalah informasi in context with understanding and meaning. Jadi informasi adalah knowledge adalah pengetahuan adalah informasi dengan konteks tertentu, dengan pemahaman dan meaning tertentu. Jadi misalnya kalau udah sampai ke pengetahuan itu, misalnya sampai kepada pemahaman bahwa oh desa ini punya gejala atau fenomena tingkat ibu hamil yang meninggal atau bayi lahir yang meninggal itu tinggi karena misalnya dikaitkan dengan informasi yang lain. Misalnya sanitasi yang buruk atau kemudian nutrisi yang tidak cukup baik dan seterusnya. Dan kemudian dikaitkan lagi dengan kondisi sekitarnya misalnya. Oh ternyata di situ ada tambang semen misalnya dan seterusnya. Nah itu sudah sampai ke tingkatan knowledge. Ini yang kita mau tekankan di sini teman-teman. Kalau kita mulai harus sadar mana yang disebut data, mana yang disebut informasi, mana yang sudah sampai ke knowledge. Jadi, slide ini pengen mengingatkan lagi bahwa pengetahuan adalah informasi yang telah dimaknai. Ini yang tadi disebutkan juga oleh kawan-kawan kok. Siapa yang tadi bilang sudah diuji misalnya, Tiger misalnya. Begitu juga Om Haris bilang bahwa diuji, di trial error, diuji kembali. Gitu kan? Kemudian kalau dalam bahasanya Mas Haji adalah ditransformasi menjadi bentuk lain. Nah,
Jadi poin pentingnya adalah makna. Jadi pengetahuan sebenarnya adalah ikatan makna, ikatan pemaknaan. Nah ini kita harus tahu ini, karena kalau kita nggak tahu ini, kita nggak mampu melahirkan pengetahuan. Nggak tahu gimana caranya melahirkan pengetahuan. Menuliskan pengalaman saja itu belum menjadi pengetahuan. Tapi kalau sudah sampai di level pemaknaan, pemaknaan itu tidak netral sudah. Pasti sudah ada keberpihakan. Maka dia menjadi pengetahuan. Kita sebutnya tikam mati. Jadi bagaimana dalam proses yang tadi kita sudah lalui gitu ya. Kita tangkap, kita ikat, kita maknai, kita namai, dan kita distribusikan. Tadi bahasanya Mas Haji, ketika dia bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, distribusi, maka jadilah dia pengetahuan. Kita sebut tikam mati. Ini cuma gimmick aja teman-teman. Jargonnya tikam mati. Jadi sampai mati ini, tangkap, ikat, maknai, namai, distribusi. Nah, ketika kita sudah bisa melakukan ini teman-teman, di titik itulah kita mampu melahirkan pengetahuan. Jadi kalau cuma nyimpen data, nyimpen BTOR, laporan-laporan perjalanan, bikin laporan ke donor, itu belum pengetahuan. Tapi kalau kita kemudian duduk, tadi ya istilahnya apa? Ada yang duduk, mendiskusikan, merenung, menarik jarak, terus kemudian memberikan pemaknaan di situ, dan kemudian namai itu kan sebenarnya bukan namai judul ya, tetapi lebih kepada pernyataan atau statement tertentu, misalnya yang harus dibangun, atau sebuah ketegasan tertentu, bahwa misalnya penyuluhan, saya balik ke Holland yang awal, penyuluhan HIV untuk kelompok segmen tertentu yang punya stigma tertentu harus dilakukan dengan cara-cara seperti ini. Itu pengetahuan. Hasilnya didapat dari mana? Dari observasi, dari pengalaman kawan-kawan di lapangan. Nah, tetapi kalau itu hanya tidak di statementkan, tidak dinamai, bahwa penyuluhan kepada perempuan berisiko dengan stigma tertentu harus dilakukan dengan ABCDE, dan itu nanti kemudian bisa dinamakan misalnya community based outreach misalnya dan segala macam, maka itu belum pengetahuan. Nah, jadi mulai kebayang teman-teman, pengetahuan adalah sesuatu yang memang harus dilakukan secara sadar dengan ketegasan tertentu, dengan tujuan untuk memaknai sesuatu, proses pengalaman, data, dan segala macam. Yang terakhir adalah ketika kemudian pengetahuan mulai berhasil diproduksi, percayalah bahwa dia akan mendorong adanya arus balik ke perbaikan apapun yang kita lakukan dari awal. Perbaikan pelaksanaan kegiatan kita, perbaikan perencanaan organisasi, perbaikan juga kemudian penguatan gagasan-gagasan yang kita punya, terus kemudian bisa mendorong kita lebih solid dalam mengelola sumber daya dan seterusnya. Jadi kalau pengelolaan pengetahuannya nggak dilakukan, ya itu semua tidak akan terjadi. Jadi ini gambar yang tadi di awal teman-teman, kalau kita ingat di awal sesi gambar yang sama, tapi kemudian ada tambahan arus balik. Arus balik itu dari muara itu balik ke masing-masing arus itu sendiri gitu loh. Dia akan memperkuat dia. Kalau memang, jadi kan ada muara pengetahuan lewat pengalaman sama data. Kalau dia hanya berjalan terus kemudian mengalir ke muara tanpa kemudian di muaranya itu diikat maknanya, yang nggak ada artinya. Kita akan jadi tumpukan pengalaman muaranya itu, atau tumpukan data yang nggak jadi apa-apa. Tapi ketika kemudian dia bisa disintesakan, dimaknai menjadi sebuah pengetahuan baru, maka dia akan membawa arus balik ke keseluruhan proses yang sebelumnya terjadi. Gitu teman-teman, semoga kebayang sebenarnya ini bukan sebuah materi yang kayak materi dosen-dosen gitu ya. Sebenarnya ini materi yang disusun, dirancang untuk mengajak kita semua sendiri berpikir masing-masing dan kemudian menemukan kesimpulannya secara mandiri, dan kemudian balik ke organisasi masing-masing melihat konteks apa yang paling kuat, paling mungkin dilakukan di
organisasi kita. Jadi dibanding alih-alih materi ini menyajikan sebuah pengetahuan baru, sebenarnya materi ini lebih untuk mendorong, mengganggu teman-teman untuk kembali ke organisasi masing-masing dan memikirkan apakah betul pengelolaan pengetahuan, produksi pengetahuan, melahirkan pengetahuan itu sudah kita lakukan secara kolektif di dalam organisasi, dan kemudian dari situ kita lihat efeknya apa sih, kejutannya apa sih yang terjadi ketika kita mampu melahirkan atau mengelola pengetahuan itu dengan lebih baik. Jadi biasanya kita bicara pengelolaan pengetahuan, tapi sebenarnya memproduksi pengetahuan pun enggak, gitu loh. Jadi apa yang mau dikelola? Kita mengelola pengetahuan orang lain adanya. Tapi kalau organisasi kita sudah mampu dengan sekian banyak jenis, tipe, beragam metode yang bisa dilakukan untuk memproduksi pengetahuan, apapun bentuknya, ya kita akan mendapatkan kok pasti efek dari situ arus baliknya. Kalau sekarang pengetahuan organisasi masih ditempatkan atau ditarik dalam bentuk SOP, nggak apa-apa. Itu sudah bagus. Karena kemudian itu mengatur ritme, mengatur pola-pola kerja kita, dan kalau nanti kita udah nggak ada di organisasi, mungkin organisasi bisa meneruskan pola-pola baik itu. Kalau kemudian pengetahuan itu bisa ditarik ke level perencanaan strategis organisasi, itu juga baik. Tapi coba pikirkan hal yang lebih jauh dari situ. Ketika pengetahuan bisa menjadi basis gagasan-gagasan baru misalnya. Menjadi basis produk-produk, pengembangan produk baru misalnya. Dan seterusnya. Jadi silakan kawan-kawan mulai merefleksikan ke internal dan kemudian ya bereksperimen di internal organisasi kita masing-masing karena situasinya pasti berbeda. Aku stop di situ, Nok, dan mungkin kita bisa sharing sedikit kalau ada sisa waktu sebelum kita masuk. Oke, terima kasih Mas Eko. Mungkin dari kawan-kawan yang hadir kita bisa mulai berdiskusi gitu ya. Tetapi satu catatan penting dan menarik buat saya pribadi gitu, bahwa pengetahuan kemudian mampu mendorong keberpihakan gitu. Ini kalau buat saya sih kayak refleksi gitu ya Mas ya. Bantu refleksi ya. Kalau pengalaman, misalnya pengalaman saya sendiri, pengalaman kita sendiri gitu ya. Kita mulai dari hal-hal kecil sih sebenarnya. Membangun panduan dari pengalaman, terus kemudian ketika diskusi kawan-kawan dari lapangan ternyata ada pendekatan yang nggak tepat, terus kalau nggak tepat apa kemudian pendekatan baru yang kita usulkan, terus bisa juga jadi modul untuk pelatihan, oh karena pengalaman kita di lapangan begitu penting dan kita rasa nggak banyak yang punya pengalaman yang sama, kemudian kita dorong itu menjadi modul misalnya. Atau mungkin riset-riset kecil. Dan kemudian secara sistemik itu kemudian kita angkat semuanya di web misalnya. Jadi semua dokumen yang kita miliki nggak perlu disimpan, kita naikin ke web dan kemudian ternyata ini yang tadi dibilang Mas Haji diakses oleh pihak lain dan ternyata orang bisa melihat dan kemudian tiba-tiba kejutan-kejutan itu muncul gitu loh. Ada yang datang kemudian minta kerjasama, kolaborasi, atau kemudian bisa nggak melatih ini, atau kemudian ada tawaran kolaborasi, dan yang lain-lain. Jadi mulainya dari hal-hal yang sederhana, tetapi memang ada kemauan organisasi untuk melingkupi itu bukan sebagai inisiatif pribadi, tetapi harus jadi kolektif action gitu ya. Terus dulu kita pernah coba-coba bikin kayak web tapi buat internal yang kalau masuk itu login. Terus web itu isinya cerita-cerita dari teman-teman ketika di lapangan, tapi ceritanya bukan yang cerita yang konten base gitu ya, cerita-cerita hal yang nggak terlalu terkait dengan project, tetapi mereka temuin ketika di lapangan itu juga terjadi. Nah, tetapi ternyata yang penting dari pengembangan web internal itu malah sebenarnya bukan isinya, tetapi ajakan buat teman-teman untuk mulai nulis gitu. Dan ketika nulis mereka masuk ke web itu kan kayak blog gitu ya. Itu teman-teman ngerasa beda gitu ya. Kalau nulis sendiri disimpan di laptop sama nulis kemudian dibaca paling nggak teman sekantor itu beda rasanya.
gitu. Jadi mereka mereka mulai nulis dengan cara yang lebih baik, mereka mulai milih kata yang baik, nyari foto yang bagus dan seterusnya. Ini refleksi singkat aja. Tapi maksudku dibanding membangun sebuah SOP pengelolaan pengetahuan, saya pikir akan lebih bagus jika kita memulai sebenarnya menganalisis dulu bisnis proses di organisasi kita masing-masing apa. Dan dari situ sebenarnya mulai dimunculkan tarikan-tarikan untuk memproduksi pengetahuannya. Karena kalau kita bermula dari SOP itu akan terlalu struktural, sistemis, dan kemudian jangan-jangan biasanya malah nggak terimplementasikan setelah itu. Ya, mungkin ada kawan-kawan yang Volunteer lain. ya. Saya Oh, Om Ben Ben. dari ya. Silakan Om Ben. Kami bekerja untuk isu laut. Lalu kami menemukan bahwa di situ ada kearifan lokal yang kita sebut dengan muro. Lalu kearifan itu kemudian kita coba ceritakan. Dan kalau ceritakan pada orang yang berbeda, pasti pengetahuan itu akan menjadi berbeda. Misalnya kepada donor kami yang dari CIPF itu pasti mereka akan bilang itu adalah penyelamatan ekosistem laut yang terancam punah. Lalu kalau ke Penabulu pasti mereka akan bilang itu adalah ekosistem blue carbon yang akan menyelamatkan iklim. Begitu. Jadi itu menjadi pengetahuan karena kearifan lokal itu bisa satu, tetapi dia bisa berubah karena didiskusikan dengan beberapa pihak. Makasih Om Ben. Terima Ini kasih, Om Ben. menarik. Ini menarik sekali ya. Bagaimana pengetahuan jangan sampai juga jadi mitos gitu kan. Ketika informasi dan datanya juga nggak dikelola dengan cukup baik. Dan sebenarnya kalau tadi dibicarakan tesis segala macam itu juga bagian dari pengetahuan yang harus kita ikat gitu ya. Nah, saya akan ke Pak Cliff kayaknya. Karena Pak Cliff dan Muro ini hampir sama. Pak Cliff itu sekian puluh tahun menekuni pengelolaan lokal kawasan laut di daerah Biak dan Sulawesi. Dan saya masih ingat betul ketika saya diajak dulu awal-awal, itu tuh yang saya bingung, kenapa kok yang banyak itu statistik gitu loh di awal. Jadi bukan soal isu lingkungan, bukan soal isu ekonomi, tapi statistik. Yang gini Pak Cliff, kalau Pak Cliff ingat waktu saya datang ke LMMA awal-awal dulu kan saya bingung kenapa statistik Usilis dulu itu masuk dan kemudian kawal kawan-kawan komunitas tuh ambil data hampir setiap, saya nggak ngerti tuh, sangat sering tuh. Misalnya data ikan, data panjang ikan, terus kemudian situasi pantai gitu kan, yang kemudian itu ditarik, itu kan sebenarnya ada sesuatu yang sedang dikerjakan kan Pak Cliff waktu itu. Dan menjadi pemaham ketika sudah diolah dikembalikan ke komunitas untuk supaya komunitas tahu ini loh situasinya kalau kita bisa kelola kawasan laut dengan baik gitu kan. Kira-kira gitu kan Pak ya? Betul. Iya, baik. Jadi ada berapa latar belakang? Ini minta start video, sabar. Saya bertepatan dengan orang-orang yang ngumpul data. Bertepatan mereka ada duduk di sekitar saya. Jadi ada Eki dan Ramses, pas. Nah, ini tukang-tukang datanya dari sini. Bertepatan kami baru selesai ngomong data. Oke, poin pentingnya gini. Ada dua metode yang kami kumpulkan data. Satu yang catch per unit effort, jadi tangkapan. Itu dilakukan 4 kali per tahun. Setiap kali kita ambil itu 14 juta. Nah, ini menjadi penting. Dan sekarang kami punya data itu yang paling panjang umurnya 15 tahun. Wow. Jadi ada 15 tahun data. Ya? Dan ini menjadi penting karena gini. Nelayan saya ambil kasusnya pada itu aja. Nelayan pada itu mereka punya namanya kawasan Sasi. Sasi itu kawasan yang ditutup, tambu area Sasi gitu ya. Kawasan yang ditutup tidak boleh diambil. Nah, biasanya kawasan Sasi itu adalah kawasan yang tempatnya ikan bertelur, spawning ground, nursery ground gitu ya. Dan ini menjadi penting. Nah, jadi mereka tetap dilarang untuk mengambil situ. Maksud diharapkan tidak mengambil. Dan prakteknya memang tidak mengambil. Nah, mereka boleh mengambil di luar kawasan itu. Jadi ikan yang keluar dari kawasan Sasi
boleh ditangkap, nggak ada masalah untuk dimakan. Tapi yang di kawasan sasi sebaiknya tidak. Itu yang pertama. Nah, dengan adanya ini, itu stok aman. Karena kenapa? Karena rumah sakitnya atau apa bank ikannya itu ada di tempat. Jadi Anda tetap bisa ngambil ikan karena ikan yang bertelur berproduksi ada sendiri, ada tempatnya. Jadi ada tempat untuk menangkap dan ada tempat untuk berproduksi. Jadi keseimbangan ini, equilibriumnya kita harus dijaga baik-baik. Tapi ini bukan hanya berlaku untuk ikan, dia juga berlaku untuk lola, atrokus, juga berlaku untuk tripang, untuk beberapa jenis. Itu menjadi penting. Nah, dulunya tahun pertama, tahun kedua kami yang ngambil data bersama-sama masyarakat. Selanjutnya sampai detik ini masyarakat yang ngambil data, mereka udah terlatih. Jadi kami nggak perlu capek-capek ngambil data lagi karena mereka udah terlatih untuk mengambil data itu, bagaimana caranya dan sebagainya. Nah, data ini penting. Nanti kita bisa ngelihat kalau trennya turun. Nah, waktu katakanlah jumlah ikan ini turun, nah itu bisa kita diskusikan kenapa sampai turun. Nah, ini karena memang ada perubahan musim atau perubahan apa. Nah, itu kelihatan sekali. Jadi, ini menjadi penting sekali untuk melihat tren ke depan sumber daya perikanan rakyat ya di pulau-pulau kecil atau di pesisir. Jadi, tren ini menjadi penting. Jadi, dan ini sebenarnya mudah aja kok. Jadi kita hanya ngambil datanya itu data ukuran ukuran ikan yang ditangkap, lokasi penangkapan, waktu berapa lama mereka ke laut. Nah, kalau dulunya mereka untuk ke laut, katakanlah, untuk dapat 10 ekor perlu 5 jam, katakanlah. Dan alat tangkap, sorry. Ya. Nah, tapi sekarang untuk dapat 10 ekor hanya perlu 3 jam. Artinya ikannya nambah banyak. Dulu ikannya ukurannya katakanlah rata-rata 20 cm atau 25 cm. Sekarang dibajak. Artinya dengan adanya kawasan sasi, spawning ground tadi, itu ikan tambah banyak, ikan tambah besar. Dan tambah dekat. Karena waktu ya, kita menghitung waktu. Nah, waktu ini menjadi penting karena ini kan energi yang dibuang, terus atau bensin yang dipakai, gitu. Ini menjadi penting. Jadi kalau ikan tambah dekat, itu dia tambah cost, lebih costnya lebih efisien. Karena cost efisien ini menjadi sangat penting gitu loh. Kalau dia costly, itu kan ikannya mahal, belum tentu orang kota mau beli. Dan ikan itu kan umurnya pendek, hanya sekian jam. Kalau Anda nggak manage dengan bagus, rusak dan harganya turun. Nah, ini menjadi penting melihat cost efisiensi dan ini. Kalau enggak, jebol gitu loh. Dan ini salah satu cara yang kita pakai itu dua. Jadi satu dengan tadi itu cat per unit effort data. Dan itu biasanya kalau dinas perikanan itu ngambilnya di TPI, tempat landing. Kalau kami ngambilnya di kampung. Jadi fish landingnya di kampung kita hitung semuanya. Semua ikan apa aja kita hitung, baru kita buat tabelnya yang tadi diceritakan oleh Mas Eko. Itu satu. Yang kedua sebenarnya kita melakukan hal yang hampir sama itu dengan monitoring bionya. Jadi bionya sendiri kita monitoring. Jadi habitatnya bagaimana, ininya bagaimana. Karena ini terkait gitu ya. Kalau monitoring bio kita hanya dua kali ya. 2 kali per tahun. Nah, dan tidak di semua site LMM, hanya di beberapa site-site tertentu untuk sampling site. Jadi kita tahu kondisinya. Ini menjadi penting sekali. Karena kalau kondisinya turun, ini masalah. Artinya secara ekonomi masyarakat akan kewalahan ya. Nah, kalau ikannya jumlahnya menurun. Tapi artinya kita dari jauh hari sudah bisa menyiapkan. Dan berdiskusi dengan dinas perikanan atau siapapun. Yang kenapa kok ini sampai menurun kayak gini ya. Nah, itu kira-kira Mas Eko dengan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih kasih. Pak Cliff. Terima kasih Pak Cliff. Semoga Om Ben terinspirasi Om Ben. Karena kalau di Lembata itu sasi itu sama dengan muro sebenarnya. Dan muronya sudah ada, tapi kemudian tinggal bagaimana kita kemudian narik ke menguatkan tradisi muro itu dengan informasi dan data. Ini juga menarik. Ini udah arus balik sebenarnya, No. Ya. Ini udah contoh yang paling real dari arus balik ketika pengetahuan kemudian memperkuat cara-cara kita bekerja. Om Ben pergi ke biak gitu. Oke, No, silakan. Baik, terima kasih Om Ben. Ini ada Bang Maman atau Wijaya. Silakan Bang. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Mas Eko, Selamat ini sore. mau nanya ini terkait dengan
bahwa pengalaman tersirat atau tacit knowledge ini kan sifatnya sangat personal dan berdasarkan pengalaman, kemudian kontekstual dan sebagainya. Nah, ini kan seringkali pengetahuan tersirat ini sulit sekali kita mendeskripsikan ketika kita ingin menciptakan sebuah pengetahuan baru. Ya, terima kasih Bang Maman ya. Maman, ya. No, minta slide yang seksi. Nah, kalau kita ngelihat metodologi yang dibangun oleh si orang Jepang ini, Bang Maman, sebenarnya itu yang menarik adalah dia bikin kuadran. Kuadran itu dari tacit ke tacit, dari tacit ke eksplisit, eksplisit ke eksplisit. Jadi bahkan dia sendiri tidak menganjurkan bahwa dari tacit itu langsung ke eksplisit. Nanti Tino bisa sampaikan. Jadi kalau dari tacit terus langsung kemudian menjadi sebuah tulisan itu memang juga agak berat. Nah, ini kalau digedein ininya no, yang paling gede apa nih? Yang kiri nih, langkah-langkahnya apa itu? Ini kan tacit ke tacit yang kiri ya. Ya. Nah, ini bisa dimulai dengan cara apa sih? Mungkin kita malah nggak usah membebani diri kita untuk mulai mikir nulis gitu ya. Tetapi diskusi aja dulu, perbincangkan dulu. Perbincangkan dulu karena kadang beberapa orang, bahkan sebagian besar orang mungkin, itu akan lebih terstruktur ketika mereka sudah diskusi. Kalau kita bicara pengalaman kadang semerawut kan, loncat-loncat gitu. Nah, tetapi ketika mulai diskusi, terus kemudian misalnya juga ada satu orang yang berjarak yang bisa jadi fasilitator gitu ya, internal aja, yang dia nggak pernah turun lapangan misalnya. Terus kemudian ada dua orang yang sering turun lapangan diskusi. Terus dari situ dia mulai mengkerangkakan, oh berarti ada ini ya, oh berarti alurnya seperti ini. Oh setelah alur ini seperti ini, terus hambatannya di alur yang mana. Nah itu kemudian baru yang namanya pengalaman atau pengetahuan tacit itu mulai terstruktur. Jadi saran saya kalau memang masih di level tacit, ya nggak usah terlalu dipaksa untuk jadi eksplisit dulu. Diskusikan, perbincangkan berkali-kali, terus kemudian berbagi, terus kemudian bisa juga di bahasanya triangulasi dengan beberapa pihak yang mungkin terkait gitu ya. Misalnya kalau isunya kesehatan berarti dengan dinas kesehatan, ngobrol dengan dinas kesehatan. Jadi masih diskusi, masih bincang-bincang terus nggak apa-apa. Omon-omon gitu nggak apa-apa. Nah, terus habis itu pelan-pelan ketika mulai terstruktur, oh kayaknya ini kita bisa bikin jadi panduan. Nah, baru proses eksplisitnya itu dimulai. Sebenarnya kalau sekarang sih aku rasa lebih mungkin dibandingkan zaman Mas Eko sekarang lebih mudah gitu ya karena kan banyak tools yang sebenarnya bisa kita pakai kan bahkan PowerPoint sendiri ketika bisa jadi animasi kan dan anak-anak muda Nah, zaman sekarang kan itu anak-anak muda, harus anak-anak muda yang ngerjain. iya. Dan sudut pandang mereka juga bisa jadi berbeda ya sama kita ya. Itu juga yang menarik sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya sih mungkin sekarang nggak terlalu sulit ya Mas karena ya itu tadi kalau kita balik ke beberapa slide sebelumnya di depan kan teknologi itu sebenarnya sekarang membantu kita kan gitu. Ya sama kolaborasi ya, karena kita kadang juga jarang kolaborasi dengan beberapa teman-teman seni yang sebenarnya juga LSM juga gitu kan. Teman-teman seni itu kan kadang diajak ke lapangan nggak dikasih honor tapi tinggal bareng kita, makan bareng kita aja udah seneng gitu. Keluarnya sudah sebuah tulisan, film, skenario, nggak ngerti. Siapa tahu kita bisa mulai kolaps juga dengan kawan-kawan di luar ya. Karena kadang kita butuh sudut pandang berjarak terhadap pengetahuan yang kita miliki. Buat kita ini biasa saja, buat orang lain mungkin itu luar biasa gitu kan. Nah, itu yang mungkin juga perlu kreativitas lah untuk itu ya. Ya, aku mau bacain yang di chat. Ini ada Mas Ajat Sudrajat. Apakah pengetahuan tersebut harus diuji terlebih dahulu untuk bisa jadi sebuah pengetahuan yang utuh secara teori atau cukup sekedar pengetahuan? Ya harus dan pengetahuan itu tidak berhenti. Tidak ada juga kebenaran yang abadi itu sebenarnya. Jadi terus saja diuji. Harus diuji terus. Bahkan oleh kita sendiri. Jangan-jangan yang kemarin itu belum memenuhi ujian yang sebenarnya. Jadi kelihatannya semua baik-baik aja. Ketika kita coba lagi ternyata kok nggak cocok gitu ya. Pasti akan tumbuh terus.
Dan itu kalau balik lagi ke apa learning loop yang sebelumnya ya di sesi kedua, kalau nggak salah kan tasitnya kemudian juga bisa jadi tasik aksen yang kemudian kita ngeloop lagi kan gitu kan? Terus menerus, Hmm. terus menerus. Nah, kalau nggak berhenti, nah tapi ya gitulah. Misalnya kayak kayak inilah, misalnya kayak kita aja ya, lembaga pelatihan gitu. Modulnya udah modul 10 tahun yang lalu, itu kan juga nggak bener kan. Jadi proses pembaruan pengetahuan ini kadang juga jadi problem ketika pengetahuannya sudah lahir. Oh, udah jadi, udah dianggap benar, walaupun ada ujian, ada koreksi dikit-dikit, tapi kemudian keinginan untuk mengembangkan baru, membongkarnya kembali itu jarang terjadi. Jadi harusnya kan di tes, diuji lagi, dipertanyakan kembali, gitu kan? Ya itu kan esensi pengetahuan. Makasih ya Mbak Tino, Om Eko. Wah seru banget ini, saya ngikutin dari awal itu seneng rasanya. Hari ini itu menjadi salah satu penyemangat lagi gitu bahwa bagaimana mensinergikan antara tua muda itu, anak-anak muda yang teman-teman kami punya beberapa anak-anak muda nih, tapi kembali lagi kesibukan di proyek ini membuat orang yang tua-tua kayak kita ini jadi akhirnya mikir lagi dan mikir lagi bahwa kami pernah itu membuat sebuah tools assessment itu untuk bagaimana kita melihat perilaku beresiko orang-orang bekerja di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Nah, supaya bagaimana tenaga kerja bongkar muatnya, bagaimana ABK-nya seperti apa, relasi kuasanya kenceng apa tidak, terus hubungan dengan dengan stakeholder di sana bagaimana, hubungan dengan relasi-relasi terkait dengan pekerja seks bagaimana dan lain-lain, kita pernah buat itu. Ya, Terima thank you kasih Om itu Yakobus diskusi dari hari ini itu menurut saya itu luar biasa, tidak ada klimaksnya. Diskusi hari ini luar biasa, tidak ada klimaksnya. Berarti nggak selesai dong kalau nggak ada klimaksnya. Iya, harus dilanjutkan lagi lah. Itu jadi Oke. biar Oke, yes aku mau respon ya Om Yakobus beberapa hal. Yang pertama, isu tua muda itu muncul dari sejak sesi pertama. Sesi pertama itu istilahnya kaderisasi, dan kita punya tantangan yang luar biasa besar kawan-kawan untuk itu ya. Bagaimana mengajak kawan-kawan muda yang dengan perspektif mereka, dan ini kan di semua sektor sebenarnya kita ngalamin kayak gitu ya. Jadi sudut pandang yang baru. Ya bayangin kita dulu lahir ngelihatnya juga masih mesin ketik gitu kan. Sekarang mereka lahir brojot gitu udah ada YouTube dan segala macam. Jadi ada pemahaman yang harus kita upgrade dari kita semua untuk melihat bagaimana mengkoneksikan kerja-kerja kita yang sebenarnya full knowledge gitu ya dengan kawan-kawan anak-anak muda yang sebenarnya mungkin mereka belum menyentuh knowledge tersebut, tapi mereka punya perspektif yang sangat berbeda dan kaya perspektifnya. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya adalah ilmu bagaimana mencuri dari kantong kita sendiri. Ini juga penting kita lakukan ya. Jadi kalau kita nggak bisa minta sama donor, ya curi dari kantong kita sendiri. Kan kalau nyuri dari kantong kita sendiri kan nggak kriminal itu. Nggak akan dibareskrim kan. Tapi gimana caranya? Misalnya menempatkan sebuah tim di lapangan yang itu dikombinasikan antara teman-teman yang senior di lapangan dengan teman-teman yang begitu muda, fresh, dan kemudian kita lihat benturannya seperti apa dan bagaimana pengetahuan tercipta di antara mereka. Itu yang kedua, kita harus coba. Yang ketiga, ini yang menarik ini. Saya dan kawan-kawan beberapa ini ya, karena itu bentuknya konsorsium, itu sedang menjalankan yang namanya Voice for Climate Action kalau nggak salah. Voice for itu Just Climate project Action. for Ada Just gas. Climate Action. Ya, terus itu didanai oleh HIVOS, dan kemudian tugas utama dari proyek itu adalah, ini kebalikannya kalau tadi kita nggak dapat duit dari donor untuk itu, ini malah kebalikannya. Tugasnya adalah mengangkat cerita-cerita baik dari masyarakat, terus kemudian menghubungkannya menjadi sebagai sebuah bahan untuk advokasi kebijakan, baik di level subnasional, misalnya kabupaten, provinsi, sampai nasional maupun global. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata nggak ada pengetahuannya. Ceritanya juga nggak ada. Jadi di sisi lain ya, ketika kita sampai pada kesadaran ini, oh ternyata pengetahuan itu ada di dalam organisasi kita, di
komunitas kita yang kita dampingi begitu luar biasa besar. Ternyata ketika ada proyek yang sedemikian mewah, itu ternyata juga nggak, ya kaget-kaget juga gitu loh. Komunitas yang kaget, NGO-nya juga kaget, dan ternyata nggak mudah menyambungkan antara praktik baik, adaptasi perubahan iklim di tingkatan lokal ke tingkatan yang nasional maupun global. Jadi ini juga potret lah. Aku nggak ngerespon langsung, tapi jangan-jangan ketika nanti kemewahan atau kesempatan itu datang, kita juga nggak siap gitu loh. Ketika organisasi kita juga nggak bergerak di pengelolaan pengetahuan itu. Ya, halo, selamat sore Mas Eko, Mbak Tino, dan Ya, teman-teman ketemu semua. lagi Mas Edmiko. Yo. Ya, saya tertarik sama yang terakhir Mas Eko, Pak Yakobus ya. Saya memang mencium memang ada kegelisahan romantis gitu ya di generasi-generasi old. Ya, adalah kegelisahan itu. Saya kira itu wajar ya, wajar, dan di beberapa pengalaman saya sebelumnya itu memang tantangan terbesar buat eh, pengurus, kan tadi sampaikan oleh Pak Yakobus itu kan, ya Pak Yakobus ya, itu kan bagaimana nih, gimana kita sebagai pengurus ya kan, kita feeling itu kita bisa pernah, saya pribadi pernah merasakan itu, dan saya kira kita siapapun yang ada di dalam core group dari organisasi, core group inti ya, artinya pengurus, pendiri, itu kita juga harus punya semacam deadline atau semacam istilahnya itu game plan, kapan proses ini bisa kita selesaikan. Maksud saya adalah tadi kegelisahan Pak Yakobus adalah bagaimana kita ini melakukan transfer, bukan hanya knowledge ya, tetapi juga culture kan di dalam internal organisasi. Bukan hanya culture, tapi di situ ada pengetahuan dan macam-macam lah gitu. Nah, cuma sekali lagi itu tantangannya di banyak tempat itu memang adalah bagaimana mungkin kita melakukan duplikasi atau replikasi pengetahuan kalau bahan bakunya itu kurang. Setelah pengetahuan kita muarakan menjadi satu produk atau apa, kan dia ujungnya harus diduplikasi ulang kan di dalam satu siklus ulang kan. Nah, cuma bagaimana kita mau menduplikasi kalau jumlah orang yang terlibat di dalam kerangka besar kita ini juga sedikit. Gitu. Jadi karena itu kan juga berlaku hukum Pareto kan, 80-20, 20-80 gitu. Nah, itu dalam refleksi kami di YPI, di Yayasan Penyu Indonesia, kami dalam fase yang sekarang kami merasa beruntung ya, karena resource kami yang ada di remote ya, yang di lokasi di mana di lapangan itu Mas, itu memang sebagian besar adalah anak muda, fresh graduate. Itu kita bersyukur banget. Tapi juga sekaligus tantangan, seperti yang Mas Eko sampaikan. Bagaimana antara yang senior ya, apakah itu bisa melakukan pendampingan ke bawah, kemudian bisa pendampingan atau mentoring ya, bisa kemudian melihat apa benturan-benturan, apa reaksi mereka, gitu. Nah itu tantangan terbesar kita, mungkin juga itu semua merasakan. Tantangannya adalah kalau ada benturan, kemudian pengetahuan kita hadapkan kepada mereka, kemudian ada benturan, ada konflik, ada tarik ulur, ada penyesuaian SOP dan seterusnya. Nah, justru kembali kepada kita, tantangannya kembali seberapa besar kita punya endurance gitu. Berapa besar kita punya daya tahan gitu. Kasarannya kalau kita bicara dengan anak fresh graduate yang dia akan lebih condong kepada budaya gadget yang sekarang ya, dengan yang katakanlah 10 tahun dari kita, 10 tahun dari mereka, artinya 20 tahun lebih muda dari yang mungkin umur 20 30-an ya. Itu tentu perlakuan yang berbeda. Jadi di masing-masing siklus saya dalam hal ini Mas menanggapi setelah muara pengetahuan menjadi siklus. Nah, tantangannya itu muncul di macam-macam level. Buat core group tantangannya adalah endurance mengawal, buat organisasi adalah membuat dan memperbarui terus-menerus pengetahuan yang tadi Mas Eko sampaikan. Ini sudah update, ini sudah upgrade, ini perlu di-up dan seterusnya. Bang Haris. Oh, Maris. Kami sesungguhnya pernah gelisah sekali, Mas Eko. Pernyataan seorang akademisi, dia bilang begini, saya lihat nih LSM ini bodoh-bodoh semua, dia bilang. Jadi saya bilang, wah bagaimana kami bodoh? Dia bilang, bagaimana mungkin Anda percaya dengan
masyarakat yang belum tentu informasi mereka itu adalah pengetahuan. Terus yang kedua, bagaimana Anda percaya pada pemerintah yang belum tentu juga itu sesuai dengan pengetahuan. Karena kalau Anda bicara tentang pendampingan, itu kan ada teori sosialnya, ada teori perubahannya. Kalau Anda bicara tentang teknikal, itu juga ada teorinya. Ini yang juga sebenarnya bahwa memang kita harus mengelola apa yang saya kira kita banyak melakukan pendampingan di komunitas. Kita punya investasi sumber daya yang besar di komunitas. Tapi bagaimana ini bisa dielaborasi menjadi sebuah pengetahuan? Sebenarnya saya juga merasa apakah bisa itu. Kemudian apakah kita bisa menghasilkan pengetahuan-pengetahuan gitu. Saya kira itu Mas. Mohon dan terima kasih banyak sekali. Saya kira ini pertemuan yang sangat bermartabat ya. Ini hal yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas. Terima kasih Om Terima Haris. kasih Om Haris. Mas Eko tahan dulu. Apa namanya? Oke. Sekalian Bang Ecang udah kesian tangannya, ngangkat tangan terus Oke. kan. Karena terakhir Bang Ecang silakan. Oke, siap. Terima kasih. Sudah capek angkat tangan dari tadi. Saya sepakat apa yang dikatakan beberapa kawan-kawan tadi soal pengetahuan organisasi. Nah, beberapa praktik yang kita lakukan yang ada di Lombok sebenarnya itu ketika melakukan pendampingan atau melakukan beberapa pengorganisiran di tingkat bawah dengan tetap melibatkan kawan-kawan muda. Dan artian di sini misalkan 3/1. Yang ada kawan-kawan yang senior yang sudah pengalaman melakukan investigasi dan sudah melakukan beberapa observasi di lapangan. Juga kita tetap melibatkan kawan-kawan muda dalam melakukan setiap investigasi. Dan hasilnya juga lumayan bagus dari kawan-kawan. Karena pertama yang pengalaman yang kita lakukan itu mereka mencatat. Itu aja dulu. Catat apa yang ditemukan di lapangan. Sehingga dari catatan-catatan itu dikumpulkan bahan-bahannya. Sehingga menjadi sebuah catatan atau menjadi sebuah evaluasi kita nanti ketika pasca misalkan 1 minggu kita di lapangan balik ke kota, nanti evaluasi dari hasil pertemuan itu sehingga muncul sebuah ide baru. Artinya praktik ide dan praktik ide juga itu yang kita lakukan. Dari hasil praktik itu menghasilkan teori baru, dari hasil teori baru menghasilkan praktik baru juga, begitu terus sehingga catatan-catatan yang di lapangan itu juga tetap kita dokumentasikan. Ya, benar kata Bang Ecang ya, kapasitas kita juga perlu ditingkatkan ya, kapasitas teknis ya. Nulis, ngambil foto, itu benar-benar penting ya menurut saya. Menulis dasar itu jadi apa ya? Jadi kemampuan yang paling penting karena itu kan menstrukturkan pemikiran, memilih model paragraf dan segala macam itu jadi penting gitu loh. Jadi kita nggak boleh abai juga bahwa oh kita semua itu punya kapasitas menulis yang cukup, nggak juga. Jadi hal-hal yang mendasar itu juga memang perlu diinjek. Untuk Om Haris, ya saya pikir ini lebih jauh lagi kalau kita bicara. Karena meminjam mungkin kawan-kawan juga, ini kawan-kawan kan banyak yang cukup senior ya, meminjam logika atau konstruksi yang dulu misalnya INSIS bangun gitu ya, ketika mungkin sebagai apa ya, sebagai legenda-legenda kita di OMS lah. Dulu mereka selalu berpikir bahwa selalu di tingkatan tapak itu pasti harus ada pusat-pusat apa ya, semacam gabungan antara pendidikan sama publikasi, dokumentasi gitu ya. Itu yang mereka bayangkan kan, ada pusat-pusat atau simbol-simbol pengetahuan sebenarnya yang bukan hanya pengetahuan kepada komunitas saja, tapi juga pengetahuan antar sesama juga pelaku di sektor sosial ini. Dan kalau melihat pengalaman misalnya beberapa bulan lalu kita pernah ke Pakem gitu ya, Pakem Kaliurang Jogja itu di tempat kantornya INSIS, itu masih berdiri INSIS Pers sampai sekarang. Dan masih cukup inilah ya, cukup stabil operasionalnya. Kita sempat nanya siapa sih yang beli buku gitu kan, di dunia kayak gini, bukunya tebel-tebel, isinya judulnya kiri semua gitu kan, serius, kiri, sosial.
Dan apa yang mereka sebut ini, Om Haris, ini menarik nih. Ini harus disampaikan ke teman Om Haris akademisi itu. Jadi segmen terbesar dari Insis Pers itu adalah akademisi. Jadi akademisi, orang yang bikin tesis, orang yang bikin skripsi, ada orang yang kemudian membangun teori-teori baru. Itu mereka akan balik kepada buku-buku Insis itu. Nah, buku-buku Insis itu sebenarnya isinya apa? Isinya adalah apa yang kita lakukan di lapangan, tetapi kemudian dikemas dengan metodologi tertentu dan pembacaan pola tertentu. Nah, saya pikir kuncinya di situ. Ketika kita mulai sampai di level yang lebih tinggi lagi, ke level kemudian menarik metodologi yang kita kerjakan di lapangan dan kemudian membaca pola-pola tertentu, sebenarnya itu muncul teori baru. Teori baru. Misalnya kawan-kawan juga kenal Bang Ozi misalnya. Bang Ozi itu kan juga aktivis, Nur Fauzi, KPA dulu. Bang Ozi ini aktivis yang luar biasa untuk Lente Nur, dan kemudian dia sekarang dosen di psikologi di Unpad kalau nggak salah ya. Unpad apa Unpar? Unpad kalau nggak salah di Jawa Barat, Bandung. Nah, apa yang dia lakukan karena dia dosen psikologi, dia mau membangun jurusan baru yang namanya psikologi komunitas, yang tadinya nggak ada. Ini saya cuma cerita aja bahwa sebenarnya ini putaran yang luar biasa kalau kita memang bisa dalam tanda kutip mengelola ini dengan baik. Karena sebenarnya nggak ada yang lebih pantas membaca pola itu dibanding kita gitu yang di lapangan. Tetapi ya karena kita tidak pernah kemudian memperjuangkan hasil-hasil ini sampai di level pemikiran, gagasan, teori, ya kita akan stuck di sini terus. Nah, silakan Nok, dan kita klimaks. Biarlah hati ini patah karena syarat dengan beban, dan biarlah dia meledak karena ketegangan. Pada akhirnya perbuatan manusia menentukan yang mengawali dan mengakhiri. Bagiku, kata-kata hiburan hanya sekedar pembasuh kaki. Memang menyegarkan tapi tiada arti. Barangkali pada titik inilah kita berpisah. Oke, thank you Tino. Teman-teman silakan ditutup. Baik kawan-kawan, terima kasih. Tidak terasa sudah ini lewatnya banyak banget ya, hampir setengah jam, tapi banyak catatan yang saya catat gitu ya. Salah satunya juga soal kolaborasi gitu. Mungkin Om Haris lagi. Om Yakub bisa mulai ngobrol sama Om Haris atau mulai ngobrol sama kawan-kawan yang bekerja di isu tambang segala macam. Di sana juga urusan seksual juga banyak Om gitu. Nah, semoga momen-momen kita bersama sekarang ini bisa mengkoneksikan kita satu dengan yang lain gitu. Dalam hitungan ketiga dihitung sama, berarti kita apa? Kita satu adanya. Dalam hitungan kita satu adanya. Oke. Kawan-kawan, dalam hitungan ketiga saya akan menghitung, kita akan meneriakan kita satu adanya. 1, 2, 3. Kita satu adanya. Terima kasih. Selamat sore, sampai ketemu lagi.